bersukacita bagi Tuhan. Ayo semuanya siap? Oke, kita menyanyikan sukacita. Apa kabarnya? Hari ini Mampingan tetap berharap anak-anak penuh sukacita. Amin. Ya, kita seperti biasa kita tepuk tangan sukacita dulu ya. Yuk, gimana? Ya, siap? Berdiri ya, berdiri. Oke, 1, 2, 3. Sukacita. Loncat. Ya. Anak-anak, lihat. Kalau sukacita itu bukan dibuat-buat. Dipaksa apalagi, nggak jadi sukacita. Yang jadi adalah males-malesan. Nah, Mampingan mau ajarkan anak-anak hari ini kita buka Amsal 17 ayat 22. Sudah? Sudah siap ya? Baca keras-keras sama-sama. 1, 2, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada lagunya kan? Hati yang gembira adalah obat. Anak-anak sering tambahin tuh, yang manjur. Wah, seru kan? Nah, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya apa? Hati yang gembira
sukacita itu ada dalam hati, keluar dari sikap hidupmu. Ya. Nah, kenapa kita harus bersukacita? Karena Allah adalah sumber sukacita. Kenapa itu, Mam? Nah, waktu anak-anak belajar tentang buah roh, ada dari 9 buah roh, ada berapa? Salah satunya katakan sukacita, itu buah roh. Nah, anak-anak perhatikan, ketika anak-anak punya sukacita, itu akan kelihatan dan keluar dalam hidupmu dan tidak bisa dibuat-buat. Nah, kenapa sukacita itu? Tadi Mampingkan bilang sukacita sumbernya adalah Allah. Dan sukacita ini bisa memberi kekuatan. Tadi bilang kalau tidak ada sukacita, akan apa semangat? Tulangnya akan apa tadi? Mengeringkan tulang, akan sakit-sakitan. Masa ini masa pandemi. Kamu ada kekuatan atau dibilang imun tubuh karena ada sukacita yang dari hatimu, maka si jelek tidak menghampiri dirimu. Amin. Nah, anak-anak, yang mengapa harus sukacita? Dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 10-11 demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Ada di dalam, sebutkan namamu. Ada di dalam Pingkat, nama saya Pingkat. Dan sukacitamu itu menjadi penuh. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan sukacita itu dalam hidupmu. Nah, sukacita tadi Mampingkan katakan tidak bisa dibuat-buat. Karena sukacita itu tidak berdasarkan keadaan. Keadaan dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh keadaan. Ya. Sukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu dikatakan Paulus, Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Begitu juga ada di dalam kitab Daud. Kitab apa kitab Daud? Hebat, kamu hebat. Kitab Mazmur. Ya, Mazmur 16 ayat 9 pun mengatakan demikian. Saya bacakan buat anak-anak. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Lihat, ketika anak-anak bersukacita akan ada sejahtera dan ketentraman, maka gak ada penyakit. Amin. Nah, anak-anak, ada satu kisah, ya, seorang kakek. Nih, kakek ini punya kuda. Dia punya kuda, sudah mau diminta orang, dibeli, tapi kakek ini gak mau. Kakek minta berapa harganya? Saya beli dengan yang mahal, paling mahal. Kakek minta berapa? Tapi tidak mau kakek ini. Esok harinya apa yang terjadi? Ternyata kuda yang mau dibayar mahal itu gak ada di kandang. Dia pergi. Apa kakek ini sedih dan marah-marah? Ternyata dia tidak. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak marah. Walaupun orang yang mau beli, tuh kan kakek, tadinya mau saya bayar mahal, kakek punya uang. Sekarang kakek udah gak punya kuda, gak punya uang. Tapi kakek ini tidak marah. Dia tetap percaya. Ya, dia tidak marah karena memang kakek ini orangnya penuh sukacita. Ya, walaupun dia apain. Tiba-tiba apa yang terjadi esok harinya? Kuda itu datang. Tapi kali ini dia gak sendirian. Dia datang dengan teman-temannya. Wah, lihat anak-anak. Ketika kakek ini marah-marah, mungkin kuda itu gak akan kembali lagi. Tapi kuda itu tahu siapa kakek itu. Kakek itu memelihara dengan baik, maka dia kembali. Bahkan dia kembali gak sendiri, bawa teman-temannya. Jadi kakek itu sekarang punya beberapa kuda. Dan suatu kali lagi, anak dari kakek ini terjatuh, ya, sakit, kakinya patah. Kakek ini gak marah-marah, wah kamu nakal sih. Enggak. Tiba-tiba besok harinya ada pengumuman dari pemerintah di mana kakek tinggal ini, bahwa semua anak muda harus jadi tentara, untuk tentara muda yang harus ikut berperang. Apa yang terjadi? 3 bulan kemudian, teman-teman dari anaknya si kakek ini, tetangga-tetangganya itu pada sedih. Kakek, anakku mati di medan peperangan. Dan ternyata ketika mengalami penderitaan,
anak ini kakinya patah, dan tidak jadi dipilih jadi tentara, tentunya ada hal yang baru. Anak ini tetap selamat. Jadi maksud mampingkan, ketika keadaan kita itu tidak mempengaruhi sukacita seseorang. Karena sukacita itu berasal dari tadi apa? Hati. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah akan keringkan tulang. Jadi tanamkan setiap anak-anak pagi ini punya sukacita yang benar di dalam Tuhan. Bukan yang dibuat-buat. Tapi sukacita itu apapun yang terjadi, engkau bisa tetap bersukacita dan tetap terus berharap pada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi? Ini apa maksudmu Tuhan? Ya, oke. Kalau anak-anak hari ini belum punya sukacita, yuk sama-sama mampingkan. Mampingkan juga terus tetap. Kamu kenal kan mampingkan? Mampingkan harus terus tetap gembira karena memang bukan dibuat-buat. Karena memang sukacita yang dimiliki mampingkan bersumber dari Allah yang memberikannya. Haleluya. Kita mau berdoa ya. Ya, mari kita berdoa anak-anak. Berikan sikap hatimu yang terbaik. Kalau tadi anak-anak sudah menyanyi sukacita, sekarang kita berdoa sungguh-sungguh. Siapa yang sedih, bilang sama Tuhan, Tuhan aku sedih. Tuhan, kenapa aku begini? Tapi nanti di balik semua persoalan, bukan Alkitab, ada pujian berkata, di balik hujan ada pelangi. Pelangi yang memberikan satu gambaran janji Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap anak-anak. Biarlah mulai hari ini Engkau Allah Roh Kudus terus menjaga, memelihara hati setiap anak-anak kami semua ini untuk memiliki sukacita yang berasal dari Engkau sendiri. Karena Engkau adalah sumber sukacita. Bawa setiap anak-anak Mahanaim ini, bawa anak-anak yang sungguh-sungguh percaya bahwa ketika mereka memiliki hati yang gembira yang berasal dari Tuhan, maka ada semangat yang patah. Maka semangat yang patah itu akan dihancurkan. Dan itu akan membawa mereka dalam segala persoalan mereka di sekolah. Mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak malas-malasan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya urapan yang baru Tuhan berikan. Kasih-Mu tidak pernah tinggalkan atas setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati setiap orang tua yang tahu membawa anak-anaknya untuk mencari Tuhan lebih dulu. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati kesehatan. Engkau adakan lawatan buat setiap keluarga. Kami berdoa di mana kami tinggal di kota Bekasi, ada damai sejahtera karena orang-orangnya adalah orang benar. Dan kami bagian daripada orang-orang itu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga Indonesia. Indonesia dengan penuh lawatan yang dari Tuhan. Terjadi revival. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mulai hari ini. Terus sukacita itu mengalir di dalam hidup kami. Dan kami bawa bagi orang-orang yang di sekitar kami. Bagi teman-teman kami. Kami mengucap syukur atasnya. Karena Kau sudah mengampuni segala dosa kami. Haleluya. Amin.